selamat pagi, siang, sore, malam yang ada di sana. Brewers masih dengan kami, Lapak Anca. Ada biasanya orang manggilnya Nyai ya, Denny. Terus biasanya ada Temanis. Nah Tidak kali ini menjual nestapa. Terus. Hanya ada bahagia. Terus. Lapak Ranca. Ya lumayan. Berharap di sana yang ada di rumah baik-baik saja. Selalu jaga kesehatannya, jaga imunnya, jaga keamanan, jaga imannya biar tetap bisa merasakan enaknya makanan, enaknya bepergian, enaknya silaturahmi sama saudara-saudara. Tapi untuk sekarang jangan terlalu sering pergi-pergi deh. Karena jaga-jaga diri dulu karena masih banyak ancaman di luar sana. Sebetulnya yang mengancam itu bukan kelihatan, nggak kelihatan makanya harus lebih berhati-hati. Brewers Lapak Ranca ini sesi yang kesekian di season 2021. Kita ketemu lagi barengan sama tamu-tamu istimewa. Di tengah mendarunya berbagai macam kuliner tawaran online. Baik dari banyak platform deh pokoknya ada si A, si B, si C. Nah yang ini nih yang melegenda. Seberapa legendanya ya nanti. Kalau misalnya apa? 2 episode terakhir ini legenda semua. 2 episode terakhir semuanya legenda. Memang kita satukan antara legenda satu dengan legenda yang lain. Tapi dari yang berbeda ya. Dari legend ya. Legend. Ini dari dibiarkan sedikit lagi jadi tua gitu. Ya, legan dari tua ya. Jadi tua. Jadi yang minggu lalu di part 1 part 2 kita punya coklat klasik ya. Maksudnya klasik, dia rasa klasik, rasa kelas bener ya. Benar-benar rasa kelas. Itu dari Sylvian Joe Chocolate. Yang emang udah dari tahun lama gitu ya. Nah yang sekarang ini lebih lagi, bukan lagi legenda lagi. Kalau ini sih udah yang sekian generasi. Ayo kenalan, kalau misalnya siapa yang pernah, pasti pernah ya. Ke Batu itu kalau ada yang bilang kalau nggak ke Batu bukan orang Malang. Saya belum pernah. Iya kan, saya karena kamu orang saya. kalau kamu ke Batu. Ya. Saya ke Blitar 2 kali. Ke Batu sering kali tapi mampir ke warung ini 1, 2, 3, 4, 5 kali lah gitu. Apalagi kalau ada tawaran mampir pasti akan mampir. Aku ditawari ya ke sana mampir. Lo enggak. Lo itu iya itu. Ini adalah 2 sibling dari keturunan Ketuwaga. Nanti biar Doi sendiri yang cerita ya Brewers. Kita sambut. Mari kita ketampilan sambutnya. Ya apa sih? Mari kita tampilkan. Berikutkan kita tampilnya. Alah sudah lah ya. Kenalan sendiri Brewers sama 2 bersaudara ini. Dimulai dari yang paling kurus. Ya saya Iva. Loh kok gitu suaranya? Biasanya ya Opo. Ini adalah teman lama saya. Yang biasanya kalau ngomong kayak burung nuri, burung beo, apa aja. Kan jadi biasanya enggak offline. Biasa. Oh offline. Awal-awal masih seperti ini. Awal-awal masih nama saya Iva. Belum panas. Belum panas. Belum ada warming up. Ayo. Loh kok enak ngomongnya gitu doang. Ini sekarang. Baiklah salam kenal, saya Ainun. Kakak kelasnya. Kakak kelas loh ini yang ini kita ceritakan produk kelas dan kakak kelas. Kakak kandung. Loh, ini kan kita reuni. Oh ini kan kita reuni. Reuni tipis-tipis. Reuni tipis tebel. Brewers kalau Anda tahu di suatu tempat di Batu sana di kota jalan apa namanya Kak? Jalan Agus Salim. Agus Salim. Anda pasti tahu yang namanya Warung Sidik. Iya, Warung Sidik yang berada di Jalan Agus Salim Kota Batu. Itu sudah melegenda ya. Dari tahun berapa kita tanyakan sama 2 bersaudara ini. Kayaknya 2 bersaudara ini gak terlalu aku dari tadi kok gitu-gitu aja jawabannya. Ya? Apa enak ya? Kebetulan dia yang kita kan orangnya wong Batu. Dari ngomong Jawa nih. Batu itu Jawa ya? Lek Batu itu kan kalau Mbatu. Batu itu kan Jawa. Oke baik silakan. Warung Sidik ini berdiri dari tahun berapa sih bro? Sorry kita nyebutnya kalau di sini itu segmen kita bro dan sis. Kemelondo. Ya bukan kem Inggris. I know you so much. You know me so well. Cerita dong Bu. Buat sekarang. Iya mas bentar mau kita ceritakan berapa? Tunggu komen di belakang 10.000 baru kita ceritain. Menurut nenek.
Nenek ya. Karena mungkin pada saat itu belum ada rencana kita dilahirkan kan. Gitu ya. Jadi sekitar tahun 60-an awalnya kakek itu driver. Mobil pick up alias supir. Karena tiap kali nongkrong kan ke warung orang gitu kan waktu bayar kok eman sama Mbah Putri bilang, wis buka dhewe wis gitu. Nah itu kisaran sekitar 60-an, tahun 60-an. Awalnya yang cuma jual apa? Kopi, rujak sama dawet pada saat itu. Oh nenek udah jual gitu ya? Terus berjalannya kemudian kok nggak ono nasi ese yang berkuah. Nah keluarlah rawon itu. Rawon, iya. Terus Itu tahun 60 something itu ya? Something, 60-an. Perlu saya tambahkan dulu Mbah itu jual rujak sama dawet. Itu orang beli pakai nomor, saking antrinya. Saya kok belum melaksanakan itu. Kenapa kok saya saat itu kemana? Saya saat itu. Kamu belum ada. Emang kamu sudah setua itu. Titisan, wow. Gitu. Tapi kayak gitu tuh dawetnya sampai sekarang ada? Enggak ada kebetulan. Wah ini berarti ya. Tapi insya Allah kayaknya karena banyak yang nanya ya. Banyak yang nanya. Insya Allah kita akan diadakan. ya. Oh berarti belinya pakai nomor nggak pakai uang. Kalau zaman dulu berarti duit itu nggak penting, yang penting nomor. Nomor togel. Nomor togel. Enggak, Waduh, tapi gimana apa namanya? Ternyata saya baru tahu ini ya, bahwa tahun 60-an itu udah ada budaya antri yang cukup ini juga ya. Itu kan maksudnya untuk antri itu loh Nyai. Jadi nomornya untuk antri. Dan sekarang jarang sekali kita tahu budaya antri itu. Sekarang udah banyak yang langgar antri itu. Dan pada saat itu udah ada beberapa pelanggan dari luar kota Batu Mas. Wah. Hanya untuk demi dawet doang. Iya. Rujak yang rujak. Oh kayaknya di Malang nggak ada rujak ya? Di kota Malang nggak ada rujak. Gitu sih, kalau Lari ke memang Batu. udah lidah udah cocok itu mau diburu kemana aja. Tapi mungkin zaman dulu Batu belum terlalu jauh Ya. atau tambah jauh ya? Kan dulu kan nggak macet. Lah iya Kalau itu sekarang kan mungkin maksudnya. kendala macet. Terus dilanjutkan habis itu kan kok kalau di sini rujak sama dawet gitu aja terus Mbak itu beli kios gitu di pasar. Di pasar, di Batu, di di kota pasar Batu. Batu. Di pasar Batu terus karena kan orang dulu nggak butuh nama kan. Untuk Nggak jualan butuh langsung nama. jual aja. Tapi iya, begitu iya. larisnya terus sering pasar kebakaran. Nah disitulah nama Sidik itu. Iki warungnya Sidik, iki ndendi yo kan orang selalu tanya gitu ya. Wah Warung sudah Sidik. tersohor ya saat itu. Pada saat itu orang Batu-Batu aja. Dan yang bikin nama warung Sidik itu pembelinya sendiri bawa papan nama kayak dulu. Ya ampun Iki kok warung kreatif Sidik. sih. Iya benar Luar kayak Saking gitu. cintanya sama Mbah Sidik ini kayaknya. Nah setelah Iya, di iya, pasar karena Mbah itu sudah sering banget kan kebakaran kalau nggak salah 3 kali ya. Kan warung pasar dulu kan kayak gitu memang ya. Terus habis gitu ada tempat di pinggir jalan sampai sekarang ini kebetulan itu tahun 68 ya. 1968 Tempat sekarang itu sekitar tahun itu 80-an. Oh 80-an. Ya, 80-an. Saking cintanya sama si Mbah Sidik dia bercerita sama hampir berderai air matanya. Iya dong. Itu ngesol banget itu ya. Iya. Versus inilah bukti cintanya si cucu pada Jangan Mbah. dipancing ya nanti. Enggak. nangis ya. Aku enggak mancing. Nanti pancingannya nangisnya belakangan aja. Kita kan prinsipnya tidak menjual nestapa. Iya. Tapi kalau menangis kan bukan jual nestapa. Enggak. Mungkin Oh, karena kalau lebih jual ke cerita. ya. Kan menangis bahagia. Nangis bahagia. Karena sudah bisa meneruskan warisan. Nah, Mungkin sekedar tambahan yang namanya Mbah Sidik itu Mbak kami itu kayak Pak Raden orangnya persis. Oh. Dan kebetulan Oh, itu sekarang fisiknya. ada Ya, fotokopinya. yang di sebelah sana itu adalah titisan Mbah Sidik. Ya, jangan salah. Dia milih. Oh milih, Anu milih ya, yang sesuai dengan. termasuk rombongan PKK ya. Apa kakak? Perkumpulan Kumis Kandel. Waduh. Itu sejarahnya Luar warung biasa. Sidik dan iya. nenek saya itu orang paling apa ya kalau sekarang chef ya. Orangnya itu paling detail banget. Misalkan apa rawon, iki kurang opo nih, itu tahu. Iki kakean iki itu dia itu pasti Gitu. Oh, iki iya. ngongso iki maaf ya sama Jawa ya, wong Batu. Wong Batu. Maklum. Ngongso iki kurang mateng kayak gitu dia aku sampai heran kok Mbak ngerti ya gitu loh. Dari rasa ini iki kakean iki kurang iki itu.
Perfeksionis ya? Aku bilang kurang, ambil no tisu. Ini ada yang cepat-cepat ini segera hujan semakin menderah. Dia bercerita dengan cintanya. Wow, terima kasih Kak Rifka. Ya karena memang kami dari kecil, Terima kasih. Saya umur 5 bulan, kebetulan sama adik beda hanya 20 bulan. Dari 5 bulan saya ikut mbah. Oh diikutkan. Ya, jadi satu rumah, cuma saya lebih merasa orang tua saya itu ya Mbak Sidik ini gitu loh. Oh gitu. Karena bapak ibu lebih sering intens ke pasar, jadi kami di Mong Mbah berdua. Oh pada saat itu si bapak ibu sudah dipasang ngejaga warung sidik, akhirnya neneknya lah. Karena itu sangat perfeksionisnya nenek betul, kakek saya. perfeksionis ya. Kenapa? Ojo sampai putuku dimong rewang. Nah, iki ngomongi wong biyen iki epoke. Ya memang Kayak apa? gitu. Translate mode on ya. Warga anak ya. Bagi berusaha Nanti semua di rumah translate ya, ya. translate mode on. Atamu saya hari ini roaming banget ya. Saya tahu dari Kearifan SMA lokal. dia paling nggak bisa ngomong Jawa. Orang mana dia? Saya orang Balang. Kayak gitu ternyata dia, wow. Simbah, Al-Fatihah untuk Mbak Sidik ya. Orang-orang yang bisa mendidik cucu seperti ini. Terus perjalanannya warung ini. Perjalanan warung tuh, itu kan tadi kan cerita kisahnya cuma lempeng-lempeng aja. Pasti ada kisah-kisah yang kayak misalin roller coaster itu Oke. ada up, ada down. Nah itu. Seperti gini. Seperti dulu itu kebiasaan kan warung itu kan di pasar. Di pasar. kan many people, Ya, ya kan? oke. Terus sekarang Mbah itu kayaknya menyendiri di Agus Salim tuh dulu masih sepi banget. Pasar Batu belum di sana. Kan kebetulan sekarang warung ini deket sama Pasar Batu, Terminal Batu. Dulu belum di sana. Dan itu orang ngejatnya, oh iku jatuhe warung Sidik. Ternyata Oh maksudnya pada saat itu udah yang dibilang, wah ini pindah, anulah gitu. Karena kita menjauhi pasar. Pada saat itu ternyata Allah berkehendak lain. Pasar ternyata dipindah deket warung kan. Mbak seorang visioner, Like guys ya versus bahwa mungkin Mbak Sidik itu kayaknya punya ability khusus. Baik tentang kemampuan keterampilan tangan maupun sesuatu yang kayak misalnya kayak ada tanda tertentu yang bisa dibaca lebih cepat oleh Simbah. Karena memang sebetulnya cucunya itu sebenarnya saya. Cuma kok ya salah gitu loh. Kenapa ada Tapi nggak ada wasiatnya Iva, ya. Wasiatnya nggak ada nama kamu sama sekali. Iya, Sorry. nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi Masalahnya Mbak ada dia di kan hati saya. cucu yang nggak pernah pulang ke rumah. Jangan. Ya rebutan Simbah. Nggak kamu tok kok, beneran. Iya gitu. Akhirnya memang setelah mendapati orang udah bilang kayak gitu, pada akhirnya kondisinya berbalik seperti itu. Nah, nggak pada saat itu sudahkah terjadi saingan-saingan busuk? Banyak. Oh, di zaman itu sudah saingan udah nggak karu-karuan juga? Gelap. Waktu kita pindah belum. Cuma mungkin setelah akhirnya orang kan nyari beberapa karena gini sis. Iya. Pada saat itu jadi langganan mbah kami itu banyak driver, banyak orang pasar. Karena kita tahu orang dari mulut ke mulut itu kayaknya lebih efektif, efektif dan zaman dulu tidak soalnya berbayar gitu, tidak pakai bayar. Awalnya seperti itu, terus akhirnya ada beberapa buka warung ya pernah lah beberapa kali ada yang something wrong dan itu ada sesuatu ya. Physically kami lihat gitu. Ada sesuatu yang berapa dulu kali. ya, mungkin kalau orang sekarang need money too much ya. Kalau orang dulu gampang banget ya, kayak ngasih something list, kita nggak kepikiran kayak gitu. Mungkin juga semua orang sekarang bikin, iku golenin dia kok laris terus, itu salah. Kan kayak gitu kan? Iya. Maksudnya Jawae ngono kan gitu. Suuzon ya? Nah, tapi let it go. Iya. Padahal bekal kami hanya satu, setiap buka pintu baca doa, sholawat. It's like this. Hanya itu Terus aja sih Gitu ya bekalnya, proses, gitu itu loh Dan kelihatan dari legenda tahun 60 sampai detik ini tetap rame modalnya doa. Hanya doa. Dan saya tuh Ya. yang heran itu kenapa warung Sidik itu terkenalnya yang mampir situ pasti mobil mewah, motor ngilap-ngilap, wong it's like this ya, orang kayak gitu. Padahal enggak, sebenarnya orang biasa juga banyak, tapi orang melihatnya karena saking antrinya gitu ya mobilnya.
Aku tahu kenapa mobilnya sampai anti karena lapangan parkir tidak jadi. Karena di pinggir jalan. 1, 2. Hah? Lain kali aku kalau kurang. Parkirnya kurang. lain kali aku kalau mau ke sana tak ngerental BMW sih. Apa maksudnya becak merah warnanya? Enggak sih, mungkin itu hanya orang ngechat sih ya. Cuma sebetulnya malah kita enggak bangga dengan itu karena pesen ibu satu, ibu sama mbah. Iya. Ladeni siapapun yang masuk ke sini dengan wajah yang sama dan senyum yang sama. Oh yes. Sampai hari ini insya Allah gitu loh. kalau bisa tetap kita jalankan seperti itu. Cuma kadang ya banyak ya netizen yang Warganet. ya netizen. Always true ya. Always true. Seperti Maha itu benar. kan, maha benar. Ya, betul. Kayak gitu. Di situ yang kadang ya. Bersyukur aja lah kalau enggak ada yang mencaci kan kita nggak bakal naik gitu aja. Betul. Selalu ada hikmah di balik setiap kejadian-kejadian. Ibu mbah itu kalau bilang ngladeni, ya saya mewakili mereka makanya Jawa kan mereka nggak bahasa Indonesia. Translate mode on. Oke, terus ndale piring nang wong tuku aja didekno engko sangakno kon ngamuk. Terus ya nanti Pak Udin sama Mas Ivan sulit. Ini jadi kayak peserta saya itu seolah-olah nggak boleh melebar ke dunia lain. Nggak boleh. Soalnya dia selalu kayak gitu. Itu dulu terus juga. Tenang. Nanti ada running tag-nya. Oh ada running tag ya. Oke baik. Running tag-nya bahasa Korea. Terus juga kalau ada orang kayak iku wong supir apa gimana segoe ditambahin do iwae ditambahi itu yang pesen beneran itu. Luar biasa ya. Itu sampai sekarang saya mikir oh iya sampai pembantunya juga gitu. Lendele aja sampai muni piringi. Kayak gitu itu juga attitude ya. Attitude manner ya betul. Itu juga ditekankan dan rasa setiap hari makanya saya seperti itu. Saya juga. Ya Bapak, Ibu Asas berdua ini kayaknya nyicipnya itu memang sepiring ya. Kayaknya enggak terima kalau nggak sepiring. Namanya cicip ya. Kalau di Cina, Korea apa nyoba itu kecil gini. Tesnya segini. Nah kalau dia sepiring enggak. Sembari ya itu kan tadi. Mulai akhir sampai awal tadi. Iya, jadi pembukaan, pertengahan, pengakhiran. Apa rasanya masih sama gitu ya kan. Ya bisa kebaca dan dari itu memang iya, jangan salah sih. Sehari saya bisa ngicipin kuah ini 5 kali, hanya rawon. Belum soto, belum sop buntut. Iya. Lama-lama enggak makan nasi, tapi kok enggak kurus-kurus. Iya. Quality control. Quality controlnya di sini. Setiap hari. Saya yang bagian pagi, ini bagian siang. Oh kakak bagian siang, bagian pagi. Berbagi memang. Soalnya memang harus berbagi karena kalau enggak mereka akan kurus. Kalau kurus itu menunjukkan ketidakmakmuran. Jangan. Kasihan. Khusus warung sidik tidak boleh kurus. Itu merupakan signature-nya. Aduh seru ya. Ini baru kita di sesi pertama aja udah seru banget. Gimana nanti gitu ya. Kita tak nelen-nelen ludah dulu sebentar. Kita break a little bit time untuk menyiapkan di sesi kedua. Tunggu ya. Bro and sis sekalian, ketemu lagi di part 2 di sesi pertama. Salah. Bukan part 2, masih sesi kedua. Sesi 2 part 1, sorry. Ya. Waduh, sorry ini sini out of script. Gak janjian, salah. Dadakan ya. Welcome back to Lapar Anca di sesi kedua kita di part 1. Masih menceritakan tentang serunya kakek dan nenek Sidik mendirikan sebuah warung yang terkenal hingga detik ini
yang anti mainstream. Biasanya kalau mainstreamnya orang harus ke sana kemari minta penglarisan, ini anti mainstreamnya nggak pakai penglarisnya itu Doa dan sholawat. Doa dan sholawat pastinya. Dan didoakan oleh teman-teman dari apa tadi sopir-sopir temannya Simbah ya? Iya. Ya yang kalau nasinya ditambah tadi. Jadi kita kalau ke sana kita bawa angkot. Saya makanya ke museum angkot. Oh tapi macak sopir ya, tapi diwali. Enggak usah macak melasnya nanti tak tambahin nasi. Terutama itu Pak DOP kalau dia itu pencinta nasi sejati, dia itu adalah pengabdi nasi dan gorengan. Lanjut ceritanya Sis yang tadi Sis, yang manner-manner yang diajarkan oleh Simbah. Yang membuat, maksudnya yang harus terturunkan hingga detik ini, terwariskan hingga detik ini. Selain nggak boleh jebret kayak kelihatan marah. Terus kemudian harus kasih senyum. Awas yo, kalau kita ke warung sidik, ada satu aja yang nggak senyum. Gak bayar satu piring ya. Ya. Kita biasa Piring tok lho ya. kita biasa bagi-bagi rawon, tenang aja. Oh, kalau ada hari bagi-bagi rawon kita beramai-ramai mendaftar. Kalau teman ke situ pasti. Oh iya. Apa rawon apa. Kebanyakan teman-teman kalau ke situ pasti sungkan, nggak kayak maem gitu. Som buntut aja kalau aku. Terus terang aja ya. Mele. Mele ya sing mahal lah apa. Apa aja, yang penting sih senang. Iya. Apalagi ceritanya tadi? Soal kebersihan. Kebersihan. Ya, kebersihan. Karena padahal ada juga sometimes Mbak bilang warung banyak sampahnya itu berarti orang tahu itu rame. Maksudnya sampah maaf tisu, mungkin sedotan jatuh itu. Cuma kalau Mbak Putri, terus gak iso begitu agak sepi ya sapu gitu. I love Mbak Putri. Hygiene. Anak Ya. Tofatu minal Iya, iman. betul. Ya kan? Jadi memang itu yang mungkin sampai hari ini insya Allah kebersihan itu ya masih kami Wajib. utamakan. Jadi jangan ada bekas sedotan atau bekas pacar juga Iya, jangan. iya. Bekas pacar nggak boleh ke sana Itu maksudnya. menyakitkan. Boleh. Itu boleh, Asal boleh. tidak mengungkit masalah. Tidak mungkin kita salah liwat. Gue orang menuni rawon anti mantan. Sedap. Disiram non. Disiram goyang. Enggak se-ekstrim itu kali ya. Ya mantan boleh datang, apalagi kalau membayari. Ya kan? Kalau makan di warung sidik di Batu kalau membayar itu bagus. Gak apa-apa membayari, yang penting bayar. Ya, saya mantan boleh datang pokok bayar. Nah, itu. Khusus mantan harus bayar. Jadi yang diwariskan gak cuma batuk deh. Batuk Mas. Behind the scene batuk. Itu merupakan kode kalau jangan diteruskan. Ngomong mato, oh iya. Jangan diteruskan masalah mantan. Iya banyak sekali juga sekarang soal pembantu juga. Pembantu saya itu juga ada yang 25 ART tahun. maksudnya. Pokoknya. Kalau sekarang nggak boleh bilang pembantu. Oh nggak boleh ya? ART. Asisten. Aku sih nggak pernah Kalau kita bilang sih keluarga. Tim kita Iya, bilangnya. tim. Karena juga itu salah satu mesin katanya Mbak. Betul. Kon iku mesin munduk. Jadi yang di belakang ada, tengah ada, depan ada. Kan kayak gitu. Iya. Jadi itu ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang disekolahkan ibu juga. Ah, Ini gitu. kita belum bahas ibu ya. Ibu. Ini masih nenek nih, masih panjang, tenang aja. Ibu, ya wes kayak gitu. Kalau ibu juga, kalau ibu itu lebih dari mbah yang keras, mbah yang Lebih fleksibel ya ibu ya? Ibu lebih fleksibel. Gini, kalau menurut saya ibu itu lebih ke marketing. Karena beliau lebih humble daripada Mbak Putri. Terkenalnya gitu. mesti kayak gitu. Jadi kayak couple gitu. Mbah itu yang Iya, itu Mbak kayak Putri aku Mbak sama Igi, Ibu. persis. Ini yang kerasnya. Ini mbah, ibu. Iya. Reinkarnasi nih. Iya, sampai Sebetulnya itu ke aku, cuman nggak apa-apa ya bagilah. Cuman secara dia- darah emang gimana? dia mengalah. Ngalah aja. Iki supire, wis nuting awake dhewe. Darius supire. Oh iya sih, satu lagi ini tadi belum dibahas. Kami sebetulnya 3 bersaudara. Cuma tadi bagi-bagi tugas. Yang satu adik kami yang bungsu, cowok. Cowok. Iya. Itu bagian apa? Bagian apa dia? Bagian Ya wes bagian apa dia kalau kita enggak pagi- ada part. nggak ada Jadi bagian-bagian, semua satu semua kerja. manajemen Oke, kita oke, oke. perlu Tapi apa? dia cowok bertiga. yang paling pinter belanja. Oh, Karena belanja. setiap hari dia belanja dan aku nggak tahu harga lombok atau dia yang tahu. Cowok pada. Oh ya ini namanya bagi peran, baper, bagi peran. Bagi Karena peran. kalau semuanya pintar belanja bakal
bakal repot tambahan. Iya. Loh belanja di situ loh, di situ. Jadi nggak ada yang percaya, ya kan? Kan dia yang belanja aku buka pagi makanya. jam 6. Bukanya mulai jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Aku bagian satpam. Oh satpamnya, iyalah ya. Nanti semakin kesana semakin galak, semakin memasang wajah-wajah yang aneh. Luar biasa, luar biasa. Berarti memang simbah perempuan ya, lebih kepada diri simbah perempuan ya yang lebih banyak involvingnya ya. Iya, ibu juga. Ibu itu terkenal kalau sekarang ono Mbak Lis neh. Ibuku Mbak Lis, nama Ibu Lis itu terkenalnya Mbak Lis. Ono Mbak Lis neh ngepret teh. Ngepret. Ngepret itu apa sih bahasa Indonesia? Tabung ngepret lu ya. Bukan. Mana aja bahasa Inggris aja? Iya, Mas. Prating. Prating ya, ngepret itu bahasa Inggrisnya prating katanya. Main ngentut. Ngawut. Iki absurd. Many talking. Iya, oke. Like this. Gedabrus. Maksudnya gedabrus. itu adalah ngecemes. Lek bahasa bakuni memperkosa kata. Lalu Dari kosa-kosa saya. kata ya. Iya, terus kalau si ibu lebih kepada marketing. Apa bedanya marketing nenek sama ibu? Saat itu marketnya yang membedakan apa? Beda kalau ibu itu di era yang lebih baru lebih modern. dari dari Mbah. Mbah itu pokoknya jualan teh kayak gitu. Iya, selesai. Dulu jam Selesai. 1 habis ya sudah. Jadi Betul. beda banget, tapi Mbah Sidik, Mbah Kakungnya itu yang lebih humble. Mbahnya itu yang lebih kenceng, Mbah perempuan Mbah. Itu pokoknya habis masak pulang kayak gitu. Itu lebih, tapi yang lebih marketingnya yang zaman dulu ya Mbah Sidiknya itu. Mbah yang laki-laki ya? Mbah yang laki-laki. Kalau yang ibu yang lebih gini, bapak yang belanja. Jadi memang kita memang ditakdirkan untuk seperti warung itu bagi sidik. warung sidik ya. Memang kayaknya memang berketurunan akan sekian keturunan menjadi penerus warung sidik. Amin ya Allah. Kalau nggak salah ya, mungkin kalau pertimbangan dalam pikiran saya, kenapa Mbah Putri begitu straightnya? Straight itu karena begini, wanita itu kalau bekerja all out, itu yang sayang badannya. Supaya kita akan panjang usianya, supaya kita itu bisa meneruskan generasi, ya harusnya betul seperti kalau saya ya maksudnya logikanya. Jadi pasang badan sesuai dengan kemampuan. Selebihnya mungkin ya sudah, pokoknya kalau saya jam segini saya mau pulang. Mbahku sampai umur 94. Nah, selalu mendampingi cucunya. Hebat. Luar biasa. Ini Mbak Sidik ini salah milih cucu aku aku tetap ngotot dari tadi aku mbahnya. Aku cucunya aja deh. Aku mau punya mbah kayak dia. Enggak apa-apa wis aku enggak dituruni masaknya enggak ada masalah. Tapi yang penting aku dituruni Titis ya. Selenda. Oh jadi dulu itu sesuai stok ya. Jadi lek wis entek udah habis selesai. Kalau sekarang sesuai durasi gitu ya. Mungkin sebelum pandemi ini kayaknya saya mulai merubah lagi ke konsepnya Mbah. Oh. Karena Mbak Sis tadi bilang jaga imun, jaga tubuh itu memang udah sebelum pandemi ya pernah ya kita jam 2 habis ya udah tutup gitu loh. Udah Kalau cukup lah dulu Bapak sebenarnya. Bapak kan Tetap. sempat jadi gini, Ibu kan meninggal waktu Duluan Ibu. Duluan Ibu samaan malam Mbah sama Mbah. Dan itu kalau Bapak itu kalau rame malah ditambah gitu sampai bisa jam 7 malam. Kalau kita kan sayang sama anak-anak. Kan ini ya wes mari wes entek ya tutup. Ya cuan seperlunya ya, lala kok sehari sudah meraup 500 juta ngapain buka? Tutup sudah cukup 500 juta dalam satu hari. Yes. Amin loh. Benjing mawon ya rezeki. Amin. Ini kira-kira ada niat gak buka cabang kayak gitu di mana? Insya Allah. Amin. Banyak yang nawarin malah pelanggan Dari dulu banyak. banyak banget. Cuma Mas? Pengelolanya mungkin ya? Aduh, Bukan, susah kalau ya. saya mikir sih kalau bukan tempat kita sendiri juga susah gitu Dan loh. kita Iya juga juga harus sih. handle-nya sendiri loh ya. Iya. Kita itu sampai teman-teman bilang, kok nih kayaknya nggak seneng rekreasi kemana-mana nggak? Karena saya pinginnya menjaga ini memang saya sendiri kita ini. Iya. Untuk menjaga Soalnya kualitas family gitu. restoran Iya, ya. betul. Family restoran itu biasanya memang Kayak gitu. gitu. Kita nggak bisa kan Iya. ninggalkan. Benar. Memang karena memang Untuk kayak udah belief ada sama- nyawa di nah, situ gitu loh. Itu seperti itu. Bukan berarti maksudnya tidak mempercayai orang lain, tapi bukan. gini loh, bentuk responsibility-nya terhadap
turunan warisannya itu seperti itu. Mungkin Itu akan amanah anak-anaknya loh. juga akan Iya, seperti itu ya iya, kan? memang. Dan kita enggak ada manajemen loh. Enggak ada loh. Maksudnya ya, kita biasa sehari aja. berapa ekor, tinggal berapa enggak. Enggak Kita ada. insya Allah kita percaya penuh sama keluarga yang ada di Warung Sidik semua. Nah itu yang penting, menjaga kepercayaan atas semua support system yang ada di warung itu penting. Karena kalau nggak percaya sekarang apa enak, misalin kayak ART kita, asisten kita, Iya, terus kita curigai, iya, sakit hati yang ada dia malah mendoain kita nggak baik. iya. Nah, seperti Jadi intinya Apapun mungkin kan. kalau umpama buka cabang belum tentu nilai-nilai yang diwariskan Ya. oleh guru bisa diterapkan oleh Karena ada pihak lain sudahan. pihak gitu lain kan. juga kita Misinya kan udah beda. we don't know kan, kita nggak tahu nggak kan. tahu bakal bagaimana. Kalau udah yang kayak misalnya dia mau memanage secara taruhlah manajemen keprofesionalan, malah babak belur kayaknya Iya. ya. Mungkin Nyai bisa jadi cucu tiri mungkin atau gimana gitu. Saya jangan cucu tiri. Saya sebenarnya memang udah cucu dalam reinkarnasi. Aku sih nggak mau jadi saudara tiri, makannya banyak. Oh, makannya Aku enggak, aku makannya dikit ya. tapi ngemilnya yang banyak. Ya. Kami ini adalah kaum aristokrat yang makannya itu cuma sedikit. Tapi kayak Temennya. Jadi Titik- semua titik rata. penjam tapi ya. Loh, itu untuk menghindari asam lambung naik, ya kan? Imun harus tetap dijaga, bahagia harus selalu. Selalu, always. Kalau misalnya nih ya, kalau sudah punya manajemen family seperti itu, ada nggak sih kayak misalnya kendala? Misalnya nggak sepakat antara kakak sama adik kayak gitu. Tapi pernah terjadi nggak hal yang kayak gitu? Alhamdulillah, enggak Alhamdulillah pernah. enggak. Sampai dulu orang mau pengalihan ke kita anaknya bertiga, orang mesti ngejatnya kayak gini. Iso gak kapal siji nakodai telu. Saya pernah digituin orang. Iya, iya, iya. Langsung ke saya. Tapi kan it's no matter. Iya, itu iya, kan keep cuma going. kata orang gitu loh. Buktinya enggak, alhamdulillah kita gini. wes. Mungkin gini, bawaan dari nenek dan ibu adalah nggak ada yang serakah. Ya. Semua rata. Dan itu mungkin betul. juga dari kecil kita selalu Always kumpul. together. Kumpul. Nggak bisa Jauh. pernah jauh, nggak pernah. Nggak pernah Aku, jauh. mbakku, adikku nggak pernah jauh. Pantes aku juga memang gak pernah jauh dari doi sih. Ya, emang Rengket terus gitu ya. Masa ya? dari tadi tuh mepet. Gak bisa masalahnya aroma. Aku udah yang tercabik-cabik sama aroma Sini, sini. rawon. Mau Tak buktikan gimana, dulu ya, coba. tak buktikan. Mas Tri benar Mas Tri? Apa itu? Apa itu? Apakah benar mereka nggak pernah pisah ini, Nyai dengan mereka? Dalam mimpi. Ya wes, ya. Ngalah. Ya wes saya ya. Karena begini ya. Kita kenal udah dari tahun 1900 something. Itu di awal-awal 1900-an ya. Itu ya 1990-an. Itu udah bersama. Maksudnya apa sih ya kayak misalnya mungkin mereka diajarkan sama orang tua bahwasanya cari teman, cari saudara, cari teman, cari saudara. What the hell di luar sana kalau misalnya nggak demen sama dia, Yudin. Ya udah. Kalau kenapa? Ya Ayo, Pak Udin ya. biarin. Santai, Saya biarin. juga Ya, gitu. Din. Nah ya. Nggak dipuji orang tuh lo nggak apa-apa. Pokoknya nang aku tuh kuwo. Loh ya kan, emang kok, memang sifat kemedol jayanya emang udah timbul dari lahir. Jadi lo mau pasar. Maksudnya apa? Dipuji enggak apa kemarin yang bikin status Oh gitu ya, dipuji tidak terbang, dihujat tidak dicaci tenggelam. tidak. Dicaci tidak tenggelam. Seperti itu, meskipun Iya. netizen juga Pak. Sebenarnya banyak sih kita yang ulasan yang baik-baik. Cuman yang nggak baiknya itu Benar. Dan itu biasanya sebetulnya gini ya, satu hujatan tuh kayaknya lebih menusuk perasaan. Kalau seribu pujian biasa aja. I'm not like this, Iya, ya kan? iya. Masa perlu dijelaskan, ya kan? Curhat. kan, Kamera curhat. tapi aku nangis. Apa jingle? Oh tenang, Jingga sudah siap. Temani selalu jualan. mengikuti penjual. Yes. Ya, itu suka duka. Suka dukanya punya warung yang melegenda, suka dukanya juga kayaknya nggak cuman dari warung sidik juga begitu. Cuman mungkin ya ke warung-warung yang kelama-lamaan ya kayak misalnya dari yang turunan-turunan gitu memang sepertinya kendalanya itu hampir kebanyakan sama. Aku merinding loh itu, beneran. Soalnya kebanyakan Merinding, gitu, kenapa sih kok nggak bisa? Karena apa? Ada yang ngejat, mesti generasi ketiga itu sometimes Bakalan. menghancurkan. Kan kayak gitu kan. Nauzubillah Tapi min kenapa? dzalik. Alhamdulillah. Tapi kenapa? Berarti kan ada sesuatu, mungkin tadi ada yang ngomong serakah gitu kan ya. iya. Itu Biasanya kan nggak gitu. gitu. Kalau kita spare-nya baik, kita membaginya baik, kita ini kan. Iya loh, sama-sama bekerja kok. Ya dapatnya juga gini. Intinya gini, segala sesuatu kan besar hatinya. Ketika memang misalnya
ya sudah, wong satunya belanja, satunya jaga, ya sudah, nggak ada pikiran kamu cuma belanja doang nggak begini begitu. Nggak ada kayak gitu. Kayaknya tidak ada setan di antara mereka. Jadi yang ada adalah saya. Selama bisa menjaga nilai-nilai yang diwariskan itu, insya Allah bisa tetap bertahan. Iya, nah gitu. Mungkin Mbak Sidiknya itu tirakatnya juga besar. Nah Ya, itu betul. bener deh, kamu kok pinter ya. Hai halo, sebetulnya Cici itu kan saya. Kamu pinter banget beneran, sampai semua orang itu kalau bilang pinter mbahmu mayungi putu-putune buyut-buyut kayak Simba mungkin mempunyai sesuatu kekuatan yang mungkin cucu-cucu nggak tahu betapa Simba merasakan sulitnya pada saat itu. Entah Simba itu puasanya, doanya, atau ya mana tahu kalau Simba itu dalam setiap nasi yang dimasukkan itu ada syukur gitu ya kan. Ya. Saya nggak pernah mengenal Simba Sidik secara langsung, baik Mbah Puci atau Mbah Kakungnya, tapi sepertinya spiritnya udah mengatakan ini ada di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Ini malaikat Rokib dan Atik. Kebalik sebelah kanan kok nunjuknya kiri. Loh kan dari situ gitu tetap ya. kelihatan ini ya. Sorry maaf, sebagai ibu guru selalu terbalik kan ya kan. Kalau ibu guru kan ngomongnya ini sebelah kanan gitu karena kan harus mencontohkan ya kan. Jadi seperti itu Bruce betapa tahu sendiri. Berdua ini sampai punya badan yang ini nggak body shaming ya, tapi orang-orang dengan badan seperti ini adalah mode kemakmuran. Mode kemakmuran. Berisi. Isinya macam-macam. Jadi berapa rawon apa itu tadi? Sop buntut dan sebagainya. Seru banget. Tapi kita belum tahu ya bagaimana pertarungan mereka dengan dunia online. Nanti kita lanjut ke part 2. Bruce mesti stay in tune di taman, ada project Lapak Rancak bersama kami Barung Sidik. Ada juga besok di Ipok-Ipok Sinau. Kalau pengen tahu hal-hal yang menarik di luar sesuatu yang biasa, Anda pengen tahu ada ternyata kehidupan orang itu ada yang seperti ini ya. Ipok Sinau itu ngebahas hal-hal yang seperti itu. Lebih kepada sesuatu yang new knowledge buat Bruce semuanya. Oke? Untuk saat ini kita break sesaat, kita ketemu lagi 2 hari. Ini kita awetkan selama 2 hari sehingga tetap bisa dicoba ya 2 hari lagi. Kita ketemu lagi di part 2 ya. Wait for a moment. Assalamualaikum.